Oke, mohon maaf ya, karena sedikit terganggu. Kita lanjutkan ke lensa. Lensa itu ada dua jenis. Ada lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung, dia itu, pertama dulu ya, lensa cembung. Jadi kalau di lensa cembung, dia itu bisa dibiaskan. Gak sama kayak tadi ya, lensa cermin cekung dan cembung. Jadi ini misalkan lensa disimbolkan dengan garis panjang ini. Di sini ada titik fokus dan titik M atau titik jari-jari. Kemudian di sini juga ada titik fokus dan titik M. Nah, di sini sinar istimewa dari lensa cembung bisa saya gambarkan kayak gini. Sinar datang sejajar sumbu utama, berarti dia itu lurus dengan sumbu utama. Dia akan dibiaskan menuju ke titik fokus. Jadi dia dibiaskan ke sini. Dia itu ke sini. Ini lensa cembung sifat yang pertama. Kemudian yang sifat kedua, saya gambar lagi ya. Gambar PDS ya, Sinar datang, dia itu menuju ke titik fokus. Jadi ini kan kalau ini kan sejajar ya. Kalau yang di sini menuju ke titik fokus, jadi dia ke sini, ke bawah. Dia akan dibiaskan lurus searah dengan bidang. Jadi kayak gini, ini masuk kemudian dibiaskan. Yang sifat yang ketiga, ini sifat yang ketiga ya. Sinar datang, jadi ini fokus, M, balik lagi kayak tadi. Sinar datang menuju ke titik tengah, jadi titik tengah di sini, dia akan dibiaskan secara lurus. Jadi dia kalau misalkan datangnya kayak gini, dia akan dibiaskan lurus. Sinar datang, sinar bias. Ini pada cermin cembung. Maaf, lensa cembung. Jadi kalau lensa cembung ini dia itu bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Contohnya pada penggunaan orang yang kacamatanya plus. Jadi atau orang tua biasanya dia nggak bisa melihat dengan jarak dekat, yaitu pakai lensa cembung. Jadi lensa cembung itu bentuknya kayak gini. Kemudian yang kedua yaitu lensa cekung. Kalau lensa cekung itu yang bagian tengahnya lebih tipis dari bagian tepinya. Jadi bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, ini lensa cekung. Nah, di sini sinar-sinarnya, sinar cekung, lensa cekung itu berbeda sama yang punyanya cembung. Jadi saya tuliskan dulu ini fokus, yang di sini M, yang di sini fokus, dan yang di sini M. Sinar datang, dia itu sejajar dengan sumbu sama, jadi ke sini lurus, dia akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi dia itu fokusnya di sini ya, dia akan ke atas. Kita ambil garis yang difokus, kemudian kita selaraskan dengan yang panah. Ke atas, ini titik, titik, titik. Nih, ini sinar datang, yang ini sinar biasnya. Ini yang sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, sinar datang menuju ke titik fokus. Jadi kayak gini. Fokus, ini M. Fokus, yang di sini M. Sinar datang menuju titik fokus. Jadi seolah-olah sinarnya dari sini ke fokus. Dari sini ke fokus. Ini saya tarik garis. Nah, di sini garisnya sinar datang,
titik, kemudian dia dibiaskan searah atau lurus dengan tengahnya. Jadi ke kanan. 40. Sifat yang ketiga, yang ini sifat yang salah satu yang sama dengan yang cembung. Jadi di sini ada fokus, di sini M, sini fokus, sini M. Sinar datang menuju titik tengah, dia akan dibiaskan dengan lurus. Jadi ini masuk ke titik tengah, dia akan lurus ke bawah. Nah, di sini kan ini ya, ini mengenai lensa dan cermin, pembiasan dan pemantulan. Nah, di sini ada perangkat-perangkat, ada fokus dan M. Jadi di sini tuh bisa dibagi menjadi beberapa ruang ya. Misalkan ini garis tengah atau lensa, ini lensanya, bisa lensa positif atau lensa negatif. Antara titiknya tengah lensa dengan fokus, ini namanya adalah ruang 1. Antara fokus dengan M atau M jari-jari, ini namanya adalah ruang 2. Dan antara M sampai tidak terhingga, ini adalah ruang 3. Ini daerah yang bisa kita jangkau atau daerah yang bersifat nyata. Nah, di dalam cermin, misalnya ini cermin ya, di dalam cermin sini ada ruangan, namanya adalah ruangan untuk benda maya. Di sini ruangan 4. Ini adalah ruangan untuk benda maya. Sampai sini, ini kan masih pengantar ya, masih belum ada yang hitung-hitung. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Enggak ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak balik. Katolik gereja atau maling.